اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ولنا اطماع من رحمتك الخاصه فلا تحرمنا وذنوبا جميله هي وصلتنا اليها فلا تحجبنا آمنا بك وبنصرك وما جاء به من الدين وتوجهنا به اليك مستشفعين ان تقابل المذنب منا بالغفران ان تقابل المذنب منا بالغفران ان تغفران واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحسن الغفير من الذنوب والخطايا
وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من كل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأن الساق الله والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأن الساق الله والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأن الساق الله والقلوب. Ya, mohon perhatian kepada hadirin sekalian. Silakan menempati tempat yang ada, dipas-paskan ya. Baik hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Wajihuddin selaku penceramah, para sesepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Babu Salam Pelayaran yang kami hormati pula, para tamu undangan dan jamaah dari Langgar Al-Muflihun Gang 1 yang kami hormati, jamaah dari Langgar Thariqul Iman Gang 1 yang kami hormati pula, jamaah dari Masjid Sultan Sulaiman Suwandi yang kami hormati, jamaah dari Masjid Darul Hanan yang kami hormati pula, serta hadirin wal hadirat segenap tamu undangan rahimakumullah. Sebagai insan mukmin dan muslim, sudah selayaknya marilah senantiasa kita bertahmid dan bertasyakur kehadirat Allah Rabbil Izzati atas segala karunia nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang telah tercurahkan kepada kita semua, yang mana sampai pada malam yang cukup bersahaja ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga kita semua dapat bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul di Masjid Babu Salam Pelayaran ini, yang insya Allah kita bersama-sama thalabul ilmi dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, termasuk kita semua yang lagi berkumpul di Masjid Babu Salam Pelayaran ini. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini saya berdiri selaku pemandu acara pengajian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Perkenankan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah
pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Khudori. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari panitia penyelenggara, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Fathur Rahman. Dan acara yang keempat, yaitu acara inti pengajian ceramah agama, akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wajihuddin. Dan acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Masyarul hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah acara pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah di Masjid Babu Salam Pelayaran ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan wasilah bacaan basmalah tadi, acara pengajian pada malam hari ini dapat berjalan lancar tanpa aral satu apapun. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam wahyu ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Khudori. Waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana
كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Khudari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah dua kata sambutan dari panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Fathur Rahman. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulun atas nama Ketua Panitia Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Masjid Lubuk Salam Pelayaran, pertama-tama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah dan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada Al-Farah Akhi Nabilah Al-Ustadz Muhammad Wajihuddin yang berkenan menghadiri mengisi acara kami pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada seluruh pengurus masjid dan jemaahnya serta pengurus langgar dan jemaahnya serta para undangan dan tamu lainnya yang berkenan meluangkan waktu yang berharga untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengorbanan perjuangan dari Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai satu amal ibadah dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah
perjuangan Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan ribuan maaf dan ampun yang sebesar-besarnya sekiranya dalam pelaksanaan pada malam hari ini banyak terdapat kesalahan dan kehilapan. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian agar memberikan maaf yang selebar-lebarnya. Marilah bersama-sama kita mendengarkan, mengikuti hikmah-hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang insyaallah sudah disampaikan oleh Asyhadullah Al-Ustaz Muhammad Nurdin. Demikian sambutan dari ulun. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pulang ke rumah dalam keadaan berkah, dan kita diberikan taufik, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ustaz Fathur Rahman yang telah mewakili dari panitia penyelenggara pengajian peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Tebu Salam pada malam hari ini. Para bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tiba saatnya pada puncak acara pengajian pada malam ini, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wajihuddin, dan nanti dimohon ditutup dengan doa. Kepada Ustadz Muhammad Wajihuddin, waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ulangi, masih semangat adik-adik kita nanti dilunaskan oleh Allah. Kakanakan kada mungkin berhutang. Orang Tuhan yang nyaring amin itu banyak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa karabatihi wa azwadihi wa zuriyatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raj naharan ma'uhu a'la minal asali wa abradu minas saldi wa atyabu minal miski. Faqultu li Jibril liman hadha? Qala Jibril liman shalla alaika fi Rajab. Wa qala sahibu Dardir, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mutaji'an bainar razulaini ij'atahu Jibril wa Mikail wa ma'a'u malakun akhar fahtamalu hatta za'u bihi zamzama fastalqaw ala zahrihi fatawallahu minhum Jibrilu wa fi riwayatin furija saqfu baiti fanazala Jibrilu fashaqqa min sugratin nakhrihi ila asfali batnihi summa qala Jibril li Mikail i'tini bitastin min ma'in zamzama kayma utahhira kalbahu wa asrahu sadrahu fastakhrada qalbahu fagasalahu salasa marrah ila akhiri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib wasyaraib wahubabah dimanapun atau yang berhadir pada malam hari ini dan dimanapun anak zuriat keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan selalu memberikan bimbingan kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para takmir masjid Babus Salam, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang ke-29 malam ini Allah takdirkan kita, Allah anugerahkan kita kesempatan, Allah anugerahkan kepada kita kesehatan hingga kita langkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua, selamat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Tak tinggal ibu-ibu yang ulun muliakan, para pembaca syair atau rawi Maulid Al-Habsyi. Dengan adanya pembacaan Maulid Al-Habsyi, maka lengkaplah acara kita pada malam hari ini. Salawat ada, baca Quran pun ada. Yang sekarang ini adalah taklim peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min itqi alfi raqabatin. Duduk sebentar di peringatan Isra Mi'raj, duduk sebentar di majelis ilmu, apalagi malam hari ini dirangkai dengan peringatan Isra Mi'raj. Sebentar kita duduk pada malam hari ini,
maka lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Bahkan lebih baik daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Ada yang sanggup sholat sunat 1000 rakaat? Tarawih 20 rakaat aja imamnya lambat ngomel, imamnya agak tua marah-marah. Napa aja lambat imamnya? Coba nang muda-muda aja, nang muda kada mau. Ini kita duduk malam hari ini sebentar, bahkan dalam satu riwayat sekadar sebentar seperti orang memecah telur. Lama enggak mecah telur? Berapa detik? Berapa detik? 1 tak langsung pecah. Sebentar itu kita duduk di majelis ilmu, maka lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Bahkan lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Fadilah duduk di majelis ilmu Isra Mi'raj pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Ulun ulangi, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Kata Rasulullah, "Tuba liman adrakani wa amanabi." Beruntung kata Rasulullah, orang yang bertemu dengan aku, orang yang berjumpa dengan aku dan beriman kepadaku. Lalu disambung oleh Rasulullah, wa tuba, dan lebih beruntung, lebih bahagia kata Rasulullah, man lam yudrikni, orang yang tidak berjumpa dengan aku, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalipun kita kada berjumpa dengan Rasulullah, kita kada bertemu dengan Rasulullah, malam ini buktinya. Malam ini buktinya kita yakin betul Isra Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa, mukjizat salah satu terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Terpatri di dalam hati kita, yakin betul kalau itu semua kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Sekalipun kita kada bertemu dengan Rasulullah, kada berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman dengan Allah dan Rasul. Coba bayangkan Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu Bu Abu Jahal? Enggak. Tahu Pak Abu Jahal? Biar bang tahu lah Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal tahu enggak? Nama asli Abu Jahal tahu enggak? Pimpinan kafir Quraisy yang mendustakan peringatan Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Nama aslinya Ammar bin Hisham. Siapa dek? Ammar bin Hisham. Ini adalah dedengkutnya orang Quraisy yang mendustakan perjalanan Isra Mi'raj. Bukan hanya itu, padahal Abu Jahal yang namanya Ammar bin Hisham itu melihat mukjizat Rasulullah setiap hari, melihat kehebatan Rasulullah, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah. Kita 14 abad yang silam, 1400 abad yang silam, kita Allah anugerahkan beriman dengan baginda Rasulullah. Ini adalah anugerah yang terbesar, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Abu Jahal, Ammar bin Hisham tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abu Jahal itu bahasa kita, Abu itu bapak, Jahal bungo. Berarti apa ya?
bapak pembodohnya. Kenapa? Karena beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kita alhamdulillah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa binti Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. 4 bertemu dengan Nabi Idris. 5 bertemu dengan Nabi Harun. 6 bertemu dengan Nabi Musa. 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Naik ke Rab-Rab, naik ke Qaba Qausain, naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Bertemulah Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun lagi ke Masjidil Haram. Satu riwayat menyebutkan belum lagi dingin bekas pembaringan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah kembali, padahal banyak yang dilewati oleh Nabi, banyak yang disinggahi oleh Nabi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak mustahil itu pasti terjadi. Ketika Rasulullah mengumumkan, menghabarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy ada yang berjoget, boy, ada yang bertepuk tangan, ada yang bergaruk kepala, ada yang berjoget. Kenapa? Muhammad pendusta, Muhammad pembohong. Masa dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari negara ke negara, naik ke langit 1 sampai ke 7, bertemu dengan Tuhannya hanya sebentar malam. Kenapa? Karena memang mereka tidak diberikan anugerah keimanan oleh Allah Subhanahu. Sampean yang ada ini alhamdulillah, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah yakin dengan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Juhrah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Hujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muhdar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Hafal kada? Hafal dek? Padahal itu adalah kekasih Allah Nabi Muhammad. Ulun punya anak 2, 1 masih di Banjar sekolah, Muhammad Rashad Abdillah, yang 1 masih di pesantren juga di Samarinda, Muhammad Rifki Aulia. Ulun sudah catatakan Muhammad Rashad Abdillah bin Muhammad Wajihuddin bin Suryansah bin Haji Mastor bin Haji Matno bin Hasan bin Basan. Sudah ulun tulisakan sampai datuknya yang ketiga. Ini kada neneknya aja kada ingat, Bo, apalagi datuk. Niniknya aja, kainya aja kada tahu kayak apa hendak kita menghadiahi. Bagaimana datuk kita, nenek kita hadiahi Fatihah kalau kita kada tahu namanya. Sama dengan nasab Rasulullah. Seharusnya kita mengetahui kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Nabi kita dalam Al-Quran hafal kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, Allah memulai dengan kata-kata subhana.
artinya maha suci Allah. Apa arti maha suci? Allah kada besi sifat kekurangan, Allah kada besi sifat kepakiran, Allah kada berhajat kepada yang lain. Masyaallah muftakirun ilallah, selain Allah lah yang berhajat kepada Allah, karena Allah tahu orang-orang kafir Quraisy pasti mendustakan apa yang akan dihabarkan oleh Nabi kita dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Jahal tadi, dia dustakan Nabi kita Muhammad, maka Allah mulai dengan kata-kata subhana. Kita sambung subhanallah. Itu satu pelajaran. Lain orang Banjar Pak Bu ulang Banjar itu melihat yang aneh, melihat yang luar biasa terjadi, itu bukan subhanallah orang Banjar. Apa ya Pak? Iyalah Pak. Padahal bagusnya subhanallah, maha suci Allah yang menghendaki menjalankan seorang hambanya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan Isra Mi'raj ini adalah dari masjid ke masjid, lalu naik ke langit yang pertama sampai ke 7 adalah peristiwa yang Allah barakna, Allah berikan kabar berkahan. Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Umur yang Allah anugerahkan semakin bertambah, semakin kuat ibadah taatnya kepada Allah. Itu namanya berkah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah rahimakumullah, ulun langsung aja. Kalau ulun ceritakan pian sudah hafal Isra Mi'raj, tapi ulun akan mengambil iktibar dari salah satu perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu Nabi kita dengan Allah, apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita bertemu dengan Allah, kata Nabi kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ini yang keluar dari mulut Nabi ketika berhadap dengan Allah. Penghormatan Nabi kepada Allah, Allah yang memberikan keberkahan, Allah yang memberikan rahmatnya, keluar dari mulut Nabi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nabi ingat dengan kita setelah Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita ingat kepada hambanya yang saleh. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mendengar percakapan antara Allah dan Rasulullah, para penghuni langit, penghuni bumi, semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Semua dari percakapan itu menjadi hukum yang wajib ketika kita sholat 5 waktu. Apa sebutannya? Tahiyat dan ini adalah rukun bacaan. Dalam sembahyang itu ada 3. Pertama rukun qalbi, 2 rukun bacaan, 3 rukun perbuatan. Rukun qalbi hanya 1, yaitu niat di dalam hati. Rukun bacaan salah satunya adalah tahiyat akhir, membaca Fatihah. Maka syaratnya adalah wajib dipendengarkan oleh telinga kita sendiri. Sekalipun sholat sendirian,
maka wajib diperdengarkan telinga kita. Contoh atau misal, ketika sampean membaca Fatihah, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau sampean sholat, dengar enggak? Maka ketika bacaan tadi tidak ada suaranya, kada mendengar telinga kita sendiri, maka syaratnya harus diperdengarkan, maka sembahyangnya tidak sah. Man shalla jahilan bi kaifiyatis salati, barang siapa yang salat dalam keadaan jahil, kada tahu tata cara sembahyang, maka lam tasya salatuhu, kada sah sembahyangnya. Wa in sadaqa, sekalipun sesuai sama dengan perbuatan orang lain, maka wajib belajar. Kalau sudah belajar itu boy, paham kada paham, mengerti kada mengerti, itu bukan urusan kita. Yang penting duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, pelajari tentang sholat, karena sholat ini satu-satunya perintah yang Allah langsung panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zakat, Jibril turun, sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Puasa, turun Jibril. Tetapi ketika sholat ini langsung Allah panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal yang akan ditanya nanti hari kiamat sembahyang kita. Fa in saluhat, bila bagus salat kita, salwa sairu amalih, maka amal yang lain akan mengikut karena salat kita bagus. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, bila rusak salat kita, fasada sairu amalih, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka salat perlu diperbaiki. Sholat aja pasti ada gangguannya. Coba, Nabi itu kan ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi itu diperlihatkan atau bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ditanya oleh Nabi kita Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu seorang laki-laki tua, itu gambaran bahwa itulah yang namanya iblis alias syaitan. Maka umatmu Muhammad pasti diganggu oleh iblis, pasti diganggu oleh syaitan. Bahkan Nabi ketika Mi'raj itu ra'a ipritan minal jinni, Nabi melihat iprit daripada jin. Jadi jin iprit itu bukan kisah belaka kada, tetapi ketika Isra Mi'raj Nabi itu ra'a ipritan minal jinni, Nabi melihat iprit daripada jin. Maaf Pak, yatlubuhu bisu'latin minan nar, dia bawa obor daripada api neraka mengajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kata Jibril, ala uallimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa harra lippihi. Kata Jibril, Muhammad, maukah ku ajarkan satu kalimat, apabila engkau mengata ini kalimat, maka obor api neraka yang dibawa oleh jin ifrit akan padam dan dia akan mati ketika itu juga. Kata Nabi, bala inggih. Maka dibacalah oleh Jibril, a'u biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tamatil ladzi la yujawwijuhunna birun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruzu fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha
zamanu fitnatil laili wan nahar wa min tawarriki wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya Rahman. Panjang kalimat ini, tetapi yang namanya Nabi kita orangnya cerdas, Nabi kita orangnya pintar. Satu kali saja Jibril membaca, Nabi kita langsung hafal. Maka dibacalah oleh Nabi kalimat tersebut, pankabbalet fihi wa tafiyat sholatu. Tersungkur itu jin ifrit dan dia langsung mati ketika itu. Sebab apa? Sebab dibacakan kalimat yang dibacakan oleh Jibril tadi. Hikmahnya ternyata kita setiap hari, setiap malam diganggu oleh yang namanya syaitan. Dalam kitab Marakil Ubudiyah, anak iblis tis'atun min waladin. Dalam kitab Marakil Ubudiyah, setan atau iblis itu punya anak 9. 9 itu dia punya pekerjaan masing-masing dan punya nama dan mengganggu daripada manusia. Salah satunya nama setannya adalah Hanzab. Apa tadi? Tukang ganggu sembahyang, boy. Baru mangkat takbir maghrib, sholli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblat Allahu Akbar. Baru selesai takbir Allahu Akbar, datang sudah paspian haratan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasar malam jadinya. Maka keingatan sebelum maghrib tadi, boy. Sebelum maghrib tadi keingatan abahnya bapasan nukarakan pisang di pasar malam sambil baca Fatihah tuh. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ada pisangnya nih ya. Dalam hati dah. Itu diganggu oleh syaitan. Ada juga namanya setan wasnan, setan yang mengganggu atau yang mengencingi mata kita. Apa ngarannya? Setan tidur. Sembahyang diganggu oleh setan Hanjab. Tidur nama setannya wasnan. Sembahyang diganggunya. Apalagi kali sembahyang tidur nama setannya wasnan. Jadi zaman namanya anak wasnan itu nama hantu. Ada hasilnya nama wasnan. Mun hasnan bagus saja, jangan wasnan. Ini hantu tidur, boy. Subuh tuh. Makanya sholat nih jaga, jangan sholat itu belang, jangan sholat itu belang sapian. Belang kambing tak bagus sedikit daripada belang sapi. Kalau belang kambing itu baik, maghrib sembahyang, isya ketiduran, subuh kesiangan alias malandau, pargum. Oh, pargum lah, Persatuan Guring Malandau. Maghrib sembahyang, isya ketiduran, subuh kesiangan, zuhur digawian, asar kecapean. Berarti sembahyang maghrib saja. Itu namanya balang kambingan. Tak baik daripada balang sapian. Kalau sapi polos, kalaunya hitam-hitam saikungan, berarti kada sembahyang. Apa harapan kita? Bagaimana kita nanti di yaumul qiyamah? Maka kita ini pasti akan mati. Ini camat beritanya. Tuh camat lah. Calon mati. Nabi Yakub tuh pian berteman dengan Israel. Tahu pian Israel lah. Tahu Israel lah, Pak? Tahu kah? Kada tahu. Tahu cuma takut.
Ijrail datang kepada Nabi Yakub alaihi salam. Ketika datang kata Nabi Yakub, mau ngapain Jibril? Anu Ijrail. Biasanya kalau Ijrail datang itu kata Nabi Yakub pasti dia mencabut nyawa. Lalu ngapain? Enggak, kata Ijrail, saya hanya mau berteman sama sampean. Berarti enggak dicabutlah? Enggak. Baik, kata Nabi Yakub. Setelah berbicara mau pulang, Ijrail mau pergi dari hadapan Nabi Yakub alaihi salam. Kata Nabi Yakub, aku minta satu permintaan. Apa permintaannya? Kata Ijrail, nanti kalau saya sudah waktunya dicabut roh saya, nanti kirim utusan 2 atau 3 orang, atau 2-3 utusan, nanti kirim kepada saya untuk saya bersiap-siap. Kata Ijrail, baik, saya penuhi permintaan sampean karena sampean teman saya, kata Ijrail. Beberapa tahun kemudian datang lagi Ijrail. Ketika datang Ijrail, kata Nabi Yakub, apa kabar? Baik aja. Cuman hari ini saya datang, memang waktunya engkau akan kucabut rohmu, wahai Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, kan sudah ada perjanjian. Sebelum saya dicabut roh saya, 2-3 utusan datangkan kepada saya. Tapi kenapa ini sampean langsung datang? Kata Ijrail, sudah saya utus. Belum, kata Nabi Yakub. Sudah, kata Ijrail. Belum, kata Nabi Yakub. Ketika itu kata Ijrail, yang pertama adalah, satu utusan yang pertama adalah, rambut kamu yang hitam sudah memutih. Hati-hati yang beruban. Hati-hati yang rambut putih. Pak, Bu, maka banyak benar sudah yang putih nih. Hati-hati. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yatajawadu dzalika. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60-70. Sedikit yang bisa melewati antara 60-70. Adakah yang 60 sudah sini? Pian berapa, Pak? Berapa? 60. 10 tahun lagi kalau menuju 70. Yang 70 adakah? Nah, Pak Haji ini bisa 70 nih. Ya, Pak Haji. Antara 60 dan 70. Itu kata Rasulullah, umatku meninggal dunia antara umur 60 dan 70. Di antaranya salah satunya adalah rambut sudah mulai memutih. Hati-hati yang banyak ubannya, hati-hati. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kalau ancaman Allah ini nang asalnya kepada orang kafir, lalu kepada kita orang-orang yang tidak memperdulikan apa sanggup bekal kita nanti di akhirat, hati-hati. Apa kata Allah? Hatta ija ahadahumul maut, sehingga apabila datang kepada salah satu kalian kematian, yamutul mar'u ala ma'asya alaih,
kematian seseorang tergantung kebiasaannya ketikanya hidup di dalam dunia. Ulun ulangi, orang yang hendak mati itu ia terbiasa ketika hidup di dalam dunia, itulah yang akan dia dapati ketika hendak mati. Lihati orang nah hendak mati, fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Apabila roh sudah sampai di hulqum, nih sampai sini, Allah. Iya kalau bisa, kenapa di dunia kada biasa berzikir, di dunia kada biasa mengucapkan tasbih, ketika hendak mati sulit. Pada ketika roh sudah sampai di sini, kata Allah, falaula idza balagatil hulqum, bila roh sudah sampai di tenggorokan, pintu taubat sudah ditutup. Wa antum hina idzin tandurun, engkau melihat ketika roh akan dibawa, mata kita melihat, mata kita memandang ketika roh dibawa oleh Ijrail. Bila orang itu kada ada bekal siap hidup di dalam dunia, makanya itu yang berbahaya. Mereka menyesal, orang yang mati itu menyesal, buai. Ya Allah, tadi napa? Orang yang mati itu berkata, hatta ija ahadahumul maut, apabila datang kematian, orang mati tadi berkata, apa kata orang yang meninggal dunia? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan bima taraktu. Orang yang meninggal dunia tubuh ai paai mengatakan, cuma kita aja kada mendengar ujar nang meninggal tu pian, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dalam dunia. Maaf Pak ya Tuhan, la'alli a'malu sholihan bima taraktu, aku hendak beramal soleh apa-apa yang pernah aku tinggalkan di dalam dunia. Tapi orang yang sudah mati, boai, aku berisi rumah banyak, hendak ku jual, nanti ku wakafakan untuk masjid, untuk pesantren. Tapi orangnya sudah mati, itu menyesal namanya. Aku berisi banyak emas 2 pikul, hendak ku jual ya Allah, hendak ku sedekahkan duitnya. Tapi sudah mati. Apa jawab Allah? Kala sedikit pun tidak akan kuhidupakan. Untung jua kada hidup, amun hidup lagi jadi apa? Tidak apa? Tidak apa? Ya Allah Ta'ala, kala sedikit pun tidak akan kukembalikan. Kenapa ya Allah Ta'ala? Wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Di belakang kamu alam barjah sampai kamu nanti dibangkitkan. Bila sudah seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Menyesal ketika hidup di dalam dunia. Kenapa? Karena menjauhkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah dengan gelar Halilullah. Ketika beliau ditanya, li'alli syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Nabi Ibrahim, apa gerang sebabnya sampian itu diangkat menjadi kekasih Allah Halilullah? Nabi kan Nabi kita Muhammad Habibullah.
Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa garang sebabnya? Satu kata Nabi Ibrahim, ihtartu amrallahi ala ghairi amrihi. Aku mementingkan urusan Allah, perkara Allah daripada perkara yang lain. Mengutamakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Lalu dia bersegera dan bersiap-siap. Ini kada timbul penyakit hanyar. Kalau pian penyakit hanyar, Allahu Akbar Allah atau subuh terolak. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Subuh kita di mana, Bo? Di dalam Kalambo. Mendengarlah di masjid ini orang tarim subuh jesiden mendengarai ujar kita hanyar orang tarhim. Satu dah penyakit hanyar. Ajan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jepian masih kada keluar kada pada Kalambo hanyar orang ajan. Dua ada penyakit hanyar. Tarhim yang kedua, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Selesai masih aja kada bergerak hanyar orang tarhim juga. Kamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan kaumnya, santai kamatnya sambil menunggu ada kanang datang. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada kami sana, di sini kada berbeda. Tapi ini penuh ulah palah. Sampai keluar penuhnya leh. Di luar nadi di dalam dah. Nah aja sedan. Ayyalal falah. Janguk lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Najasidin pacang aku juga imam nek. Dari tarhim, ajan, tarhim lagi, kamat sidin juga, imam sidin juga. Jadi imam sholli ba'da subhi rak'ataini mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai walad dalin dan walad dallin. Kadeden yang menyahuti aminnya. Sidin bernapas dulu. Walad dallin. Amin. Sidin nang mulai ajan, sidin kamat, sidin imam nang maaminakan punya sidin seorang itu di sana. Di sini kada. Insya Allah kada. Kalau ngomong-ngomong dengan sidin tadi hanya berdapat kalau ternyata tahun 90 berapa pian di situ? 90 berapa? 5 atau 6 lah. Ternyata ulun 96 itu beliau di tahfiz Quran, ulun di pesantren Ki Haji Bajuri juga, tapi yang di dalam. Mungkin bertemu tapi kada patuh. Karena teman-teman ulun sidin tadi disebutkan, oh ternyata kawan ulun juga sama-sama. Nah, jadi tadi itu telah bercerita ternyata sama-sama tuh tahun 96 97 baru ulun 99 itu ke Banjar menyambung sekolah. Nah, artinya apa? Silaturahim yang kita pada malam hari ini bersama-sama hadir di Isra Mi'raj
insya Allah ujar Nabi, man barang siapa syarrahu, barang siapa yang menginginkan ayyabsutalahu fi rizqihi, diinginkan rezekinya tuh bertambah, wa ayyansalahu fi asrihi, ingin bertambah umurnya, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Di mana silaturahim? Salah satunya perkumpulan Isra wal Mi'raj seperti ini. Beruntunglah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Beruntung pian. Ulangi. Man zara aliman, barang siapa yang ziarah ke tempat orang alim, baik orang alim itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan Nabi pakaan nama zarani, maka orang itu sama dengan menziarahi aku. Waman sopaha aliman, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, pakaan nama sofahani, maka sama orang itu berjabat tangan aku dengan aku, kata Nabi. Man jalasa aliman, barang siapa yang sekedudukan dengan orang alim, orang saleh, maka beruntung pian. Suatu ketika Nabi didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman walam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada orang bepender tuh kayak ini, tanjakan bangga pada sampean. Apa pertanyaannya? Ada satu kaum yang cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang alim, apalagi cinta lawan wali, tapi dia kada bertemu dengan wali tersebut, dia kada pernah berjumpa dengan orang soleh tersebut. Contoh kayak abah guru sekumpul, kita kada pernah sekedudukan di majelis beliau, kada pernah bertemu dengan beliau, tapi kita cinta dengan abah guru karena beliau adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berjumpa, bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab, orang itu dikumpulkan berserta orang yang ia cintai. Berkat cinta dengan wali Allah, berkat rindu dengan wali Allah, nanti kita di padang mahsyar dikumpulkan dengan kekasih-kekasih Allah, berkat kita cinta dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Kembali, artinya momentum Isra Mi'raj adalah, lihat ketika Nabi SAW sebelum diberangkatkan, beliau itu dibedah dada beliau, pasaka min sugratin nakhrihi ila asfali batni, di bawah nih, di bawah leher sini sampai di bawah pusat beliau, di parut beliau dibelah, dibersihkan dada Nabi kita, hati beliau. Tapi ingat, hati Nabi tidak kotor, hati Nabi tidak kotor. Ya pengarang Habsyi itu kan dalam rawinya, wama akhraja amlakun fi qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Kata pengarang Maulid Habsyi, apa kata beliau? Tidak mengeluarkan para malaikat di dalam hatinya baginda itu kotor, tetapi apa? Zaduhum, menambahkan mereka para malaikat di dalam hati Rasulullah yang sudah suci. Tuhran ala tuhrin, suci di atas suci. Itulah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kepada kita, hikmah yang terbesar kenapa hati Nabi dibersihkan. Karena hati ini punya peranan penting dalam segala apa yang kita perbuat. Semua ibadah landasannya adalah di dalam hati. Makanya kan ada yang namanya niat. Niat itu di mana letaknya? Di dalam hati. Dan niat itu hukumnya ada hakikat niat, ada hukum niat, ada masa dan niat, ada tata cara niat, ada syarat niat, ada maksud niat. Itu kalau dijelaskan gak cukup. Cuma ulun bertakon, apa gerang tujuan orang berniat itu apa?
Pian sholat niat enggak? Pian mandi niat enggak? Apalagi? Sholat, wudhu, semua ibadah itu adalah ada nih. Apa bilang tujuan niat itu apa? Maksud niat apa? Maksud niat supaya berbeda antara ibadah dengan kebiasaan. Ibadah tanpa niat tidak sah, tapi kalau kebiasaan tanpa niat jadi saja. Contoh, makan itu kebiasaan, kan tanpa niat itu jadi aja. Tidur tanpa niat jadi aja tidurnya. Tapi kalau ibadah pasti ada niat. Tetapi kebiasaan pun bisa jadi ibadah lantaran niat. Makan untuk apa? Untuk menguatkan ibadah. Tidur untuk apa? Supaya kita enak beribadah. Maka pekerjaan tidur makan sekalipun itu adat kebiasaan akan menjadi nilai ibadah gara-gara niat. Hati ini penting. Hati itu ke telinga. Kenapa? Bila mendengar ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Yang masuk kanan, keluar kiri, ada mampirnya. Tapi kalau sudah masuk kanan, keluar kanan, mantul. Ya kayak Abu Jahal, keras hati. Apa aja nasihat, apa aja kebaikan, kada menerima. Kenapa? Keras hatinya. Nah, ini yang berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak menerima kebaikan yang diperbuat oleh orang lain, maka iktibar pelajarannya, hati Nabi dibersihkan oleh Allah kepada kita semua makhluknya. Iktibar hikmah pelajaran, kalau sudah urusan hati ini yang paling penting tatkala kita menghuni kehidupan di dalam dunia, lebih-lebih nanti di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul pada malam hari ini dengan niat kita memperingati Isra Mi'raj dengan landasan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir keluar daripada tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 1/4 kurang jam 10, karena jam 10 kita sudah selesai. Ada waktu kita bermunajat, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, khususkan pada malam hari ini. Malam ini malam 29 Rajab. Doa di bulan Rajab itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ulun mengajak kepada sampean barataan, tundukkan kepala, pejamkan mata kita, kita beristighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita, Allah melihat kita dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata kita. Saat ini Allah melihat kita. Saat ini Allah memandang dan menyaksikan kita. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita pada saat ini. Maka ucapkan kalimat istighfar. Kita ingat dari kita balik sampai dewasa, sampai tua, sampai punya anak, sampai punya cucu saat ini, banyak dosa yang kita perbuat, banyak kesalahan yang kita perbuat, banyak kita melalaikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita ucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar ada pengakuan kepada Allah, kita punya dosa, kita punya salah, kita punya khilaf. Maka mohon ampunlah keluar dari hati kita yang paling dalam. Mari kita ucapkan kalimat istighfar.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Karim Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Rabbana Ya Rahim Ya Rabbana Ya Rahim Ya Allah, lihat diri kami, pandang diri kami saat ini ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak salah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni suami-suami kami, istri kami dan anak-anak kami, khusus kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, ampuni mereka ya Rabb. Ampuni mereka ya Allah, kedua orang tua kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rabb, jagakan iman kami, peliharakan Islam kami ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Terima ya istighfar kami, terima ya Allah istighfar kami. Minal khataya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Minta ridha, minta halal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.